Oke guys, kita lanjut ke episode kelima. Yang belum tonton episode sebelumnya, silahkan tonton dulu atau pergi dari episode pertama biar paham ceritanya. Roland dan Borov mendengar kabar tentang kematian ayahnya dan penobatan Raja Wimbledon yang baru, yaitu Timothy, kakaknya sendiri. Roland curiga bagaimana bisa Timothy menjadi raja dengan secara langsung. Bagaimana reaksi dengan saudara-saudara lainnya? Roland lebih memilih untuk diam terlebih dahulu melihat reaksi saudara-saudari lainnya, dan selama itu dia mempersiapkan kota perbatasan dengan persiapan yang lebih matang, seperti menambah pasukan, penyediaan bahan baku untuk membuat senjata, makanan, dan lain-lain. Semua itu dipersiapkan selama musim dingin ini. Roland juga merencanakan untuk menguasai benteng Longsong ke depannya, karena melihat potensi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Nightingale sampai ke markas kediaman Asosiasi Penyihir. Di sana dia langsung disambut oleh rambatan tanaman yang ternyata itu adalah kekuatan saudarinya atau penyihir lainnya yang disebut Leaf. Baru nyampe udah dikasih berita menyedihkan. Dua orang penyihir lainnya meninggal akibat siksaan saat hari kebangkitan. Di dalam, Nightingale juga disambut oleh penyihir-penyihir lainnya, salah satunya adalah Wendy. Dia adalah penyihir yang menyelamatkan si Nightingale dari siksaannya di kerajaan yang dulu. Dia juga menanyakan tentang Anna, apakah bisa menyelamatkannya dan dibawa ke sini. Dan Nightingale cerita di sana, yaitu Anna berhasil melewati hari kebangkitan dan justru dialah yang bisa menyelamatkan mereka semua. Nightingale lalu bercerita tentang Roland Wimbledon yang ada di kota perbatasan, yang bersedia untuk membantu dan menolong penyihir. Dia juga mengajak semua orang di asosiasi penyihir untuk pindah ke sana. Tapi ada nih yang kolot. Dia adalah mentor di asosiasi penyihir ini. Dia bersikeras sambil berkata seperti ini, emangnya kita salah nyari gunung suci? Terlihat Timothy Wimbledon yang sedang berdiskusi dengan bawahannya mengenai kejadian bapaknya sebelumnya. Dia sangat mencurigai gereja ikut andil dalam urusan bapaknya itu. Walaupun bapaknya memakai batu dewa untuk menanggulangi kekuatan penyihir, tapi kok masih aja ya aneh. Hal ini menyebabkan Timothy makin dendam sama penyihir dan dia melakukan pengejaran besar-besaran terhadap penyihir. Nightingale baru sadar dan membuka matanya. Dilihat ternyata dia sudah diikat di depan para penyihir. Dia samar-samar mengingat tentang kejadian sebelumnya di mana si mentor itu nggak terima jika Nightingale menemukan tempat yang aman bagi para penyihir. Dan dia juga mencoba mempengaruhi penyihir-penyihir yang lain untuk tidak mendengarkan apa kata Nightingale dengan membicarakan perlakuan-perlakuan buruk para bangsawan. Mentor itu menganggap Nightingale bersalah dan menawarkannya untuk melupakan semua hal yang barusan dia bicarakan. Tapi Nightingale bersikeras dan mengajak semua orang-orang dari penyihir itu untuk ikut yang mau aja. Tapi malah gitu yang terjadi, dia diracun oleh kekuatan si mentor itu. Pas Nightingale bangun, dia malah lagi diinterogasi sama si mentor dengan keadaan diikat. Oh iya, dan nama mentornya itu adalah Kara. Dia menganggap Nightingale berkhianat kepada asosiasi penyihir, tapi Nightingale menjelaskan kalau dia hanya ingin para penyihir yang lain melewati hari kebangkitan dengan aman damai. Bahkan si mentor gila ini membakar desain mesin uap yang Nightingale bawa dari Roland sambil menodong Nightingale dengan besi panas. Sadar ajalnya telah tiba, Nightingale mengingat kata-kata si Roland. Di tengah-tengah kekacauan muncul pertentangan dari para anggota penyihir yang lain, terutama si Wendy. Nightingale itu tidak bersalah dan dia tidak menyakiti orang-orang di asosiasi penyihir. Jadi untuk apa membunuhnya? Kita ini sudah banyak kehilangan para saudari kita. Mereka juga menyetujui jika Nightingale ingin pergi, udahlah pergi aja. Tapi si mentor ini tetap aja dia kolot, takutnya dia curiga kalau Nightingale akan ngelaporin tempat persembunyian mereka dan ingin membunuh Nightingale. Tiba-tiba Wendy turun tangan. Dia langsung menggunakan kekuatan anginnya untuk memecahkan batu anti penyihir yang ada di kalungnya. Mentor gila yang kesel, dia mencap mereka berdua sebagai pengkhianat. Dia juga mulai mengeluarkan kekuatan penuhnya, tapi sayang sekali, Bung, Anda terkena fatality.
Di luar, Nightingale beserta Wendy kabur dari sana dengan keadaan Wendy yang sudah terkena racunnya oleh mentor gila. Takut racunnya menyebar, dengan terpaksa Nightingale memotong tangannya Wendy. Tapi ya gimana ya, orang kalau tangannya dipotong pasti nggak lama kalau nggak dapat pengobatan yang serius bakal meninggal juga. Di tengah-tengah kebingungan tiba-tiba ada penyihir yang menawarkan bantuan. Penyihir itu mempunyai kekuatan yaitu bisa terbang, simple. Nightingale juga baru melihat orang itu pertama kali, namanya adalah Lightning. Dia baru gabung ketika si Nightingale pergi ke kota perbatasan untuk menyelamatkan Anna. Menurutnya, semua orang tuh bebas untuk pergi dan tinggal, makanya dia ikut Nightingale untuk pergi. Alasannya juga dia penasaran sama teknologi yang Nightingale bicarakan itu, yaitu mesin uap. Dia ini mempunyai jiwa-jiwa petualang, tapi di asosiasi si mentor gila itu gak punya jiwa petualangan sama sekali. Dia cuma fokus sama naskah kuno. Makanya tuh dia males ngikutin si mentor gila dan pergi bersama Nightingale. Saat perjalanan, Lightning ini heran kenapa si Wendy manggil Nightingale itu dengan nama Veronica. Lalu Nightingale menceritakan tentang masa lalunya ketika dia belum bergabung dengan asosiasi penyihir. Saat dia kecil, orang tuanya menghilang dan dia dan adiknya diasuh oleh pamannya. Pamannya tahu kalau Nightingale itu adalah penyihir beserta kekuatannya. Makanya dia ngelatih Nightingale untuk melakukan pekerjaan kotor dengan taruhan nyawa adiknya itu. Tapi pas ketemu adiknya lagi, adiknya malah gitu ke kakaknya. Dia juga membenci penyihir. Akhirnya Nightingale dan terpaksa membunuh pamannya itu dan pergi tanpa arah dan tujuan. Nah, di situ dia bertemu si Wendy. Tapi gara-gara si mentor gila ini semuanya jadi kacau. Di pabrik terlihat Anna dan Roland lagi melakukan sesuatu di mesin uap. Tiba-tiba ada yang jatuh dari atas atap yang membuat atapnya jebol. Itu adalah mereka bertiga, yaitu Wendy, Nightingale, dan Lightning. Nightingale meminta Nana untuk segera dipanggilkan melihat kondisi Wendy yang lagi sekarat. Setelah dia aman, Roland bingung, apa ada iblis yang menyerang ke dalam organisasi penyihir itu. Melihat Lightning keluar, ia berbicara kepadanya. Sayang sekali orang-orang yang lain gak percaya sama kata-kata Nightingale. Begitu kata Lightning. Roland juga kaget saat mendengar si Wendy ini bukan terluka karena iblis, melainkan sama mentornya sendiri atau ketuanya ya, situ mentor gila. Malam hari Roland mau tidur, dia melihat ada Nightingale berbaring di atas tempat tidurnya. Kirain mau apa nih? Ya kan dikira Roland mau ada adegan dewasa gitu ya. Ternyata dia ini berlutut sambil menyodorkan pisaunya, yang artinya dia menawarkan kesetiaannya kepada Roland Wimbledon. Dia juga memberitahukan nama aslinya yaitu Veronica. Roland kaget melihat hal itu. Dia pikir si Nightingale ini gak tahu tentang prinsip kesetaraan ya. Jadi ya mau gak mau dia nerima aja lah. Maksudnya itu si Roland maunya kerja pakai kontrak. Kayak si Wendy ini nih, dia baru bangun paginya langsung ditawarin kerjaan. Roland di sini juga bilang jika dia tahu cara agar penyihir tidak menderita pada saat hari kebangkitan. Lalu dia bilang analoginya seperti botol. Botol adalah tubuhnya dan isinya itu adalah kekuatan sihirnya. Jika sihir digunakan terus-menerus, maka botolnya akan perlahan membesar. Sedangkan pada hari kebangkitan terjadi lonjakan isi dari botol tersebut, yang artinya kalau botolnya nggak cukup maka dia akan pecah. Maka dari itu Roland ingin menguji semua kekuatan para penyihir itu. Pertama itu adalah Lightning, dia bisa terbang. Kedua si Wendy, dia bisa mengendalikan angin. Jadi si Wendy ini dia titisan Avatar Aang ya. Nana curiga sama tingkahnya si Nightingale ya. Dia kayaknya mulai suka sama si Roland dan bilang gitu sama Anna. Mereka semua lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba ada bel sirine yang menandakan ada bahaya di tembok. Lantas mereka semua langsung ke sana melihat keadaan apakah aman atau benar-benar bahaya. Dikirain itu iblisnya banyak, jadi bunyiin alarm. Ternyata bukan, melainkan ada iblis yang benar-benar berbeda, yaitu campuran singa dengan kelelawar. Jadi singanya ini bisa terbang.
Gak banyak cincong ya kan, singa langsung terbang ke tembok dan membuyarkan barisan pasukan di situ. Biar. Tapi singa itu langsung lewatin tembok dan ngincar penduduk di dalamnya. Ternyata binatang iblis bukanlah hewan sembarangan. Mereka bisa menganalisa kelemahan sistem pertahanan tembok saat itu. Lanjut mereka mengejar hewan iblis tersebut ke dalam pemukiman penduduk. Sudah ada beberapa orang yang dimangsa oleh hewan itu. Segala cara dan upaya digunakan untuk menghabisi singa bersayap itu, walaupun sangat sulit. Tapi dengan bekerja sama akhirnya mereka semua berhasil mengalahkan hewan tersebut. Bagian utara kerajaan Greek Castle atau tepatnya di garis pertahanan Hermes. Di situ juga lagi melawan serangan hewan-hewan iblis yang datang dari luar. Semua pasukan di situ sedang mempertahankan kota suci. Apa itu kota suci? Kota suci di sini adalah kota di mana di situ ada pusat gereja. Semua pasukan di situ mulai kewalahan dan akhirnya mereka berpasrah pada pil merah yang dia pegang. Efek pil tersebut itu kayak doping, jadi pas diminum kekuatan mereka akan meningkat. Mereka semua melawan semua hewan iblis itu sampai akhirnya tentara penghakiman datang. Jadi itu tuh adalah prajurit elit yang dipilih oleh gereja langsung. Setelah dipilih mereka dilatih dan dididik dengan pelatihan yang keras sampai kekuatan mereka itu setara sama kekuatan hewan iblis hybrid atau yang campuran itu. Bisa dilihat itu dia bisa nahan kaki hewan raksasa. Saking kuatnya juga dia lempar tombak langsung ngecrot matanya langsung mati dah tuh. Pertarungan itu sangatlah singkat, hanya beberapa menit. Setelah pertarungan selesai terlihat ada menara yang di dalam kota suci itu ditempati oleh 3 Archbishop. Mereka bertiga adalah termasuk pemimpin tinggi di gereja. Yang diperkenalkan pertama adalah Bishop Typhon, yaitu kedua Bishop Heather, dan terakhir Bishop Main. Mereka lagi berbincang-bincang untuk menyatukan keempat kerajaan di bawah pimpinan gereja. Berbekal obat merah yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan para prajurit, mereka pikir itu adalah hal yang sangat mudah. Mudah-mudah ya, tunggu dulu bos, masih ada Roland. Kembali ke kota perbatasan, setelah penyerangan iblis campuran itu ada salah satu korban yang lagi dikuburkan. Orang itu bernama Ali, dia termasuk dari pasukan prajurit perbatasan. Carter yang bingung bertanya kenapa Roland ini mengadakan acara pemakaman untuk orang kecil yang bahkan nama belakang aja tuh gak punya. Roland menjelaskan ya walaupun gak ada hubungannya tapi hal ini bisa meningkatkan moral para pasukan dan juga meningkatkan harapan bagi para masyarakat di kota perbatasan untuk hidup. Roland juga menepati janjinya yaitu dana pensiun yang diberikan ketika prajurit itu meninggal. Lagi di tengah-tengah gibahin Roland, tiba-tiba si Vanner ini nyadar ada yang mencurigakan. Vanner ini curiga kalau dia menemukan ada tanda-tanda penyusup. Sedangkan Anna yang lagi bincang-bincang sama Roland, mereka merencanakan untuk membuat senjata baru. Nah, apa ini? Ya betul, mereka membuat meriam. Meriam itu merupakan meriam pada zaman awal-awal ditemukannya Messiu. 12 pound meriam. Jadi Roland hanya minta Anna untuk melelehkan besi dan memasukkannya ke dalam tanah. Jadi itu udah ada cetakannya ya. Ah, silau, kata Carter gitu. Ternyata dari jauh ada orang yang mencurigakan. Dia adalah suruhan dari Timothy Wimbledon. Melihat Roland merawat penyihir secara terang-terangan, dia ingin melaporkannya pada Timothy itu. Lalu dia berjalan di tengah-tengah para prajurit yang lagi pemanasan di musim salju. Selama di kota perbatasan ini, dia telah menemukan banyak hal yang aneh. Pertama, dinding yang dibangun dalam satu malam. Kedua, senjata yang mengeluarkan duar.
Ketiga, si Roland yang menghabiskan waktunya dengan penyihir. Nah, pas mau ngelaporin, tiba-tiba dia keciduk dong sama prajurit yang lagi jogging. Di kantor, Barov lagi ngurusin dokumen. Tak lama muridnya datang. Dia ngelaporin tikus yang dianggap mata-mata telah tertangkap. Dia juga menjelaskan bagaimana caranya mata-mata itu masuk ke daerah perbatasan ini. Barov kagum dengan caranya Roland untuk menangkap para mata-mata. Sebelumnya dia juga khawatir karena banyak mata-mata yang masuk ke kota perbatasan. Ya, banyak teknologi yang nantinya akan bocor gitu katanya. Tapi Roland bilang santai aja lah, kasih aja pengumuman. Ada mata-mata yang menyamar jadi seperti warga biasa. Nanti yang bisa nangkep akan diberikan hadiah. Di sana kerajaan terlihat Timothy Wimbledon yang sudah duduk di atas singgasana bingung kenapa saudara-saudaranya belum pada datang ke sini. Yang jelas tuh hanya ada balasan surat dari Roland Wimbledon. Sedangkan saudari kelima yaitu Tilly Wimbledon dia masih gak tahu keberadaannya, menghilang. Sedangkan saudari ketiga yaitu Gracia Wimbledon dia gak terima dengan Timothy menjadi raja. Jadinya dia menghunuskan pedangnya. Artinya yuk ribut. Dan juga dia mendeklarasikan diri sebagai ratu di Clearwater. Oke, cerita bersambung ke next episode. Makasih guys udah terus ngikutin channel ini sampai sekarang. Terima kasih dan sampai jumpa di next episode.